Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Perilaku Konsumen di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi mengenai perilaku konsumen, pencarian informasi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Pencarian informasi. Pencarian informasi, informasi atau information seeking atau pencarian informasi dilakukan orang untuk berbagai kebutuhan dalam mengatasi kesenjangan pengetahuan. Pencarian informasi dilakukan karena kebutuhan pemecahkan masalah, perlu informasi baru dan memperluas pengetahuan yang dimiliki, kebutuhan validasi informasi, dan pentingnya informasi yang dibutuhkan. Kebutuhan informasi, pendapat mengenai hierarki kebutuhan individu dikemukakan Gurevich dan Haas. A. Kebutuhan kognitif, B. Kebutuhan afektif, C. Kebutuhan integrasi personal, personal integrative needs, D. Kebutuhan integrasi sosial, social integrative needs, dan E. Kebutuhan berhayal, escapist needs. Model perilaku pencarian informasi Alice Wilson. Alice dalam Mehu 2003 570 mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi starting, shining, browsing, differentiating, mentoring, and extracting. Skema perilaku pencarian informasi: starting, shining, browsing, differentiating, monitoring, extracting. Penjelasan mengenai verifying dan ending dapat dijelaskan sebagai berikut. Wilson, 1999, 254. A. Verifying, mengecek keakuratan informasi. B. Ending, kegiatan sebagai pengecekan tahap akhir dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Model pencarian informasi: starting, browsing, shading, monitoring, differentiating, extracting, verifying, ending. Model pencarian informasi menurut Kultau. Kultau mengidentifikasi proses pencarian informasi menjadi 6 tahap, yaitu inisiasi, seleksi, eksplorasi, formulasi, koleksi, dan presentasi. Itulah skemanya. Deskripsi dari langkah proses pencarian informasi tersebut: initiation, topic selection, exploration, focus, collection, dan juga search, closure, atau presentation. Perilaku pencarian informasi: starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring, extracting, verifying, ending. Perilaku pencarian informasi: perhatian pasif, passive attention; pencarian pasif, passive search; pencarian aktif, active search; pencarian berlanjut, ongoing search. Perilaku konsumen: tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan
mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses, keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. James F. Angel. Perilaku membeli dari konsumen akhir, individu dan rumah tangga yang beli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Philip Kotler. Model perilaku konsumen itu lihat di sini, pemasaran dan rangsangan lainnya. Pemasaran, produk, harga, distribusi, promosi, lainnya, ekonomi, teknologi, politik, budaya. Kotak hitam pembeli, karakteristik pembeli, proses keputusan pembelian, tanggapan pembeli, pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan dealer, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Model perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: budaya, subbudaya, kelas sosial, sosial, kelompok acuan, keluarga, peran, dan status pribadi, umur dan tahap hidup, pekerjaan, situasi, ekonomi, gaya hidup, kepribadian, psikologi, motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan kepribadian sikap pembeli. Budaya. Budaya kumpulan nilai-nilai persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Subbudaya, sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai sama berdasarkan pada pengalaman hidup dan situasi. Nasionalisme, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Kelas sosial, definisi divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Sosial, kelompok acuan. Ekologis pengetahuan, perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman, keyakinan dan sikap, keyakinan, pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai suatu sikap. Sikap, evaluasi perasaan, dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu objek atau ide-ide yang relatif konsisten. Dan dalam keputusan membeli, inisiator, pemrakasa, orang yang pertama menyarankan atau mencetuskan gagasan, membeli produk atau jasa tertentu, influencer, memberi pengaruh, orang yang pandangan dan sarannya mempengaruhi keputusan pembeli, decider, pengambil keputusan, dan orang yang akhirnya membeli keputusan pembeli, buyer, pembeli, orang-orang yang benar-benar melakukan pembelian, user, pengguna, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Proses keputusan pembeli, pengenalan kebutuhan, konsumen mengenal adanya masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat dipengaruhi oleh rangsangan internal dan rangsangan eksternal. Pencarian informasi, tahap di mana konsumen mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya meningkatkan perhatian, pencarian informasi lebih aktif, sumber informasi, sumber pribadi, keluarga, teman, tetangga, sumber komersial, iklan, wiraniaga agen, kemasan, sumber publik, media massa, sumber pengalaman pemeriksaan menggunakan produk. Evaluasi alternatif, tahap di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkap pilihan. Tahap pertama,
konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Tahap kedua, konsumen akan memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut kebutuhan. Tahap ketiga, konsumen mungkin akan mengembangkan satu himpunan keyakinan merek mengenai di mana posisi setiap merek pada setiap atribut. Tahap keempat, harapan kepuasan produk total konsumen akan bervariasi pada tingkat atribut yang berbeda. Tahap kelima, konsumen sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi. Keputusan membeli ketika konsumen benar-benar membeli apa yang diinginkan oleh mereka atau pembeli. Jadi di sini kita lihat ketika konsumen benar-benar membeli produk, tingkah laku pasca pembelian ketika konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan rasa puas atau tidak puas. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.